Bacaan pertama menurut Yeremia 14 ayat 7 sampai 10, dilanjutkan ayat 19 sampai 22. Yeremia 14 ayat 7 sampai 10, dilanjutkan ayat 19 sampai 22. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini? Seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka, tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Ayat 19. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah Engkau menampik kami oleh karena nama-Mu, dan janganlah Engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua menurut 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, demikian pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman, tapi terlebih yang memelihara firman itu di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali diingatkan pada tema yang mau kita renungkan, belajar untuk merendahkan hati. Saudara-saudara, ketika saya membaca Lukas pasal 18, kemudian mengingat tema rendah hati, jadi kalau saudara Laura mengingat Mohede dan lagunya,
Yang saya ingat lagu ini, saudara-saudara. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, yo mesti kalah. Saudara-saudara tahu ya lagu itu ya? Soalnya YouTube kita penuh dengan itu sekarang ini ya, nggak nyari juga nongol sendiri begitu. Ojo dibanding-banding ke. Ya saudara-saudara nggak perlu ngafalin lagu itu, kalau lagunya Mike Mohede boleh lah ya lagu itu ya silahkan saudara-saudara pilih, itu bukan lagu rohani. Tapi saudara-saudara saya segera mengingat lagu itu jadinya karena di dalam cerita Lukas 18 itu kan si orang Farisi itu kan membandingkan dirinya gitu ya. Saya adalah orang yang tidak seperti orang itu. Jadi kalau saya jadi si pemungut cukai, saya nyanyi lagu itu gitu sambil tidak berani menengadah ke langit katanya ya. Kok dibanding-banding ke, aku yang gak bisa mesti kalah. Aku tidak benar karena saudara-saudara kita kan tahu ya. Pemungut cukai itu kan adalah salah satu orang dengan jabatan, dengan pekerjaan pemungut cukai, pemungut pajak. Yang pada saat itu stereotypingnya adalah orang yang suka ngerampok harta orang gitu loh. Ya meminta pajak lebih banyak dari seharusnya. Jadi di mata orang-orang Yahudi maka pemungut cukai udah bukan artinya sudah mengikuti pemerintah Romawi yang mereka sendiri musuhi begitu ya. Karena dianggap sebagai orang yang melawan Allah begitu, berbeda dengan mereka yang percaya kepada Allah. Lalu mereka juga jahat secara kehidupan, secara etis karena merampok mereka. Jadi pemungut cukai itu selalu digambarkan sebagai orang yang lebih buruk secara rohani gitu ya, secara sosial, secara etis dibandingkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi saudara-saudara saya bisa membayangkan ya kok dibandingkan ya jelas saya kalah gitu loh. Ya lalu itu kan juga tergambar di dalam ayatnya yang ke-13 ketika doa si pemungut cukai adalah doa yang berbeda sama sekali. Ketika orang Farisi menganggap dan menunjukkan dirinya bahwa aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, aku bukan seperti pemungut cukai ini gitu ya, membandingkan. Lalu doanya si pemungut cukai, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Ojo dibanding-banding kayak gitu kan kira-kira. Tapi saudara-saudara yang menarik adalah begini. Ketika kita lalu mencoba untuk melihat, saya tidak mau mendalami soal kata ojo dibanding-banding kayak, tetapi di balik persoalan orang ngebanding-bandingin itu, lalu muncullah kata yang menjadi salah satu kunci yang mungkin kita perlu renungkan, yaitu persoalan tinggi hati. Tinggi hati itu selalu menjadi masalah dan tidak menyenangkan. Orang yang tinggi hati seringkali adalah orang yang hanya melihat kepada dirinya sendiri tanpa kesediaan untuk melihat dan mendengarkan apa yang ada di luar dirinya. Ukuran dari segala sesuatu adalah apa yang ia raih tanpa punya kemampuan dan keinginan untuk juga melihat kepada apa yang ada di sekitarnya. Dengan mudah saudara-saudara kita bisa melihat bagaimana orang Farisi yang membandingkan dirinya dengan si pemungut cukai itu memperlihatkan bagaimana ia begitu rupa berbicara tentang dirinya sendiri. Sebenarnya tidak ada yang salah ya saudara-saudara. Kalau saya tidak lalim kemudian saya berdoa, ya Tuhan terima kasih bahwa saya tidak menjadi orang yang lalim. Tetapi ketika saya berdoa, ya Tuhan terima kasih saya tidak lalim, tidak seperti orang lain. Dan kemudian kita mulai mengatakan sesuatu tentang orang lain, seolah-olah kita lebih baik dibandingkan orang yang kita tunjuk. Tinggi hati adalah ketiadaan ruang untuk melihat hal lain selain dirinya sendiri. Tinggi hati adalah ketidakmampuan kita untuk berbagi dan berjalan bersama-sama untuk belajar beriringan. Orang yang tinggi hati itu nyebelin saudara-saudara kalau di circle. Nah saya mau pakai bahasa anak-anak generasi Z. Kalau di komunitas kita, pertemanan kita, di lingkungan kita, di circle kita. Terus ada orang yang terus aja ngomong tentang kehebatannya.
Kan orang kayak gitu tuh orang yang pengen ditampol gitu ya. Kalau kata orang Jawa, pong gitu. Yang ngomong terus yang baik-baik gitu ya. Emangnya cuma lu yang baik gitu kan kira-kira. Saudara-saudara, di dalam salah satu diskusi kami misalnya dengan teman-teman di mahasiswa. Misalnya ya soal media sosial. Ini salah satu yang betul-betul harus dipahami. Karena gereja mulai harus terjun pada digital ministry. Tapi saya terus berbicara digital ministry itu nggak cuma sekedar ngeganti kebaktian jadi khotbah online atau kebaktian online, bukan sekedar itu bisa tapi bukan sekedar itu. Digital ministry itu adalah kemampuan kita untuk mengenali dunia digital, masyarakat digital dan bagaimana kita mencoba untuk mengisi ruang-ruang di tengah-tengah masyarakat digital. Nah ini sederhana aja saudara-saudara. Sebagian dari saudara-saudara cukup senior. Jadi kalau main medsos barangkali kalau enggak WA grup Facebook paling ya. Kalau yang lebih mudaan dikit Instagram. Instagram itu Facebook untuk orang muda. Ya. Kalau Facebook itu adalah Instagram untuk orang-orang tua. Kira-kira kalau dibalik-balik begitu ya. Nah kalau di Facebook saudara-saudara orang pasang foto, pergi ke luar negeri pasang foto, makan di potret pasang foto gitu. Lalu saudara-saudara ada dua percakapan. Ini adalah sharing atau ini adalah showing. Dan ini selalu menjadi menarik. Saudara-saudara. Sharing itu, Facebook itu dibuat dengan maksud untuk sharing. Dan relation. Ya pertemanan, karena kan mulainya dari kelompok kecil di kampus kan. Tapi lalu sharing ini bisa menjadi beda-beda tipis dengan orang showing dalam pengertian agak negatif. Pamer. Gitu ya. Jadi memamerkan sesuatu untuk memperlihatkan bahwa hebat gitu loh. Dan ada orang yang rela untuk terus men-showingkan misalnya keluarganya sebagai keluarga yang akrab dan hebat dan menyenangkan dan erat hubungannya. Padahal kesehariannya nggak persis seperti itu. Gitu ya. Jadi saudara-saudara showing aja sekedar memperlihatkan dan memamerkan. Beda kan sebetulnya kalau sharing kan kebahagiaan saya jadi kebahagiaan orang lain gitu ya. Tapi kalau orang pamer kan kebahagiaan kita dipamerkan terus lalu jadi bikin jengkel orang lain. Itu kan sesuatu yang berbeda. Nah saudara-saudara maka tinggi hati dapat kita lihat segera pada sosok orang Farisi di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus jelas memulai dari ayat yang ke-9. Orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yaitu tergambar dengan jelas sejelas-jelasnya dalam diri orang Farisi dalam perumpamaan itu. Ketika doa itu kemudian begitu rupa membenarkan diri sambil membanding-bandingkan dengan orang lain seolah-olah dirinya lebih baik. Dan ini menjadi sesuatu yang mengerikan karena saudara-saudara ini bukan hanya masalah sosial. Kalau orang showing di Facebook hanya pada masalah sosial, ya barangkali okelah saya bisa tidak peduli. Tetapi ketika kita memamerkan diri kita dan mengukur segala sesuatu pada diri kita dan yang kita perlihatkan adalah persoalan rohani. Seolah-olah kita lebih tahu tentang Tuhan dibandingkan orang lain. Seolah-olah kita lebih baik dan lebih suci dibandingkan orang lain. Saudara-saudara saya rasa ini selalu godaan loh dalam kehidupan beragama. Agama kan mengajarkan kita untuk percaya, betul. Meyakini keselamatan kita pegang. Mencoba untuk hidup dengan benar kita pegang. Kemudian kita mulai bernyanyi, kita umat yang dipilih Tuhan. Anak raja yang diselamatkan. Lalu perlahan-lahan godaannya kita showing. Kita hanya peduli pada apa yang kita punya. Tidak ada ruang untuk belajar pada orang lain. Seolah-olah semua orang lain lebih buruk dibandingkan kita. Lalu kita sendiri tidak belajar apa-apa tentang kekristenan. Kita tidak cukup serius menggali tentang apa yang Tuhan harapkan. Kita hanya datang ke gereja dengan seluruh hingar-bingar, pujian, nyanyian, khotbah. Termasuk pendeta yang berkhotbah dan berbicara macam-macam. Tetapi lalu kita kurang dan bahkan melupakan kesungguhan kita untuk menggali kebenaran dalam kerendahan hati. Jadi tidak heran saudara-saudara, terorisme, radikalisme, fundamentalisme dan apapun yang sejenis dan sekeluarga dengan itu saudara-saudara. Adalah bentuk dari keangkuhan rohani. Dan ketidakmampuan memberi ruang pada
proses belajar dan mencari kehendak Tuhan. Saudara-saudara, tadi pagi saya mengatakan ini. Jadi karena saya sehari-hari di kampus, sebenarnya saudara-saudara tadi diperkenalkan sebagai ketua Badan Pekerja Majelis Sinode, tapi itu bukan pekerjaan full timer, itu bagian dari pelayanan. Saya sendiri sehari-hari adalah dosen di Fakultas Teologi Duta Wacana di Yogyakarta. Dan saudara-saudara tahu dan mungkin juga pernah melihat datanya bahwa salah satu penyebab atau peristiwa pelecehan seksual terbesar yang terjadi dan sekarang serius sekali di Indonesia ya, mau dicoba diatasi, itu terjadi di ruang agama. Pelakunya adalah orang-orang dengan status dan jubah-jubah keagamaan. Guru kah? Petinggi komunitas kah? Pendeta kah? Aktivis gereja kah? Dan persoalan-persoalan itu memperlihatkan kepada kita bahwa seringkali ketika kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Tuhan, maka kita ada dan terjebak di persoalan tinggi hati, dalam arti ketidakmampuan kita untuk membuka ruang belajar, ruang kerendahan hati untuk mencari dan menemukan Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan dan bukan menjadi Tuhan. Kalau nyanyian saudara Laura tadi didengarkan, itu menghadirkan Tuhan, membutuhkan Tuhan, datang kepada Tuhan. Tapi di balik hingar-bingar gereja, orang datang kepada Tuhan untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi dirinya yang besar, yang tidak lagi punya keinginan untuk kritis dan mengkritik dan memperbaiki kesalahan-kesalahan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dengan begitu kita bisa melihat tokoh berikutnya di dalam Injil Lukas 18. Berarti pemungut cukai itu adalah contoh dari orang yang rendah hati. Saudara-saudara. Tapi mari sekarang kita coba lihat sebentar ya dengan kritis. Saya tadi menggunakan kata atau frasa yang ketiga sebenarnya. Oke, rendah hati. Rendah hati berarti tidak menjadi tinggi hati. Membuka ruang, mau belajar, mau mendengar, oke. Tapi saudara-saudara, salah satu persoalan dan pertanyaan barangkali ketika kita melihat si pemungut cukai berdoa, ya Allah kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Maka saudara-saudara, pertanyaan nakal saya, ini rendah hati atau orang-orang yang kecil hati? Ada bedanya enggak ya kira-kira? Rendah hati atau kecil hati? Kalau saudara-saudara langsung protes, loh kan ayat 14 Tuhan sudah bilang orang ini dibenarkan. Berarti mestinya orang ini rendah hati. Oke saudara-saudara, nanti saya balik ke situ. Tetapi saya punya pertanyaan. Bisakah bahwa pemungut cukai atau orang seperti pemungut cukai ini adalah orang yang justru adalah orang kecil hati? Bukan dan belum rendah hati. Kecil hati itu apa sih? Kecil hati adalah perasaan tidak mampu. Kecil hati putus asa. Kecil hati melihat segala sesuatu di luar jauh lebih baik dan ya sudahlah saya begini. Saya tidak bisa. Kecil hati seringkali lalu membawa kita kepada sikap pasif. Tidak aktif, tidak kreatif. Berhenti di satu titik. Tidak belajar dan tidak berkembang. Diam saja. Saudara-saudara, saya mencoba untuk sedikit nakal dengan tema ini ketika Senin kemarin ada penabisan pendeta mahasiswa saya juga yang bimbing skripsinya beberapa waktu lalu. Kemudian dia setelah melewati proses menjadi pendeta di GKI Pengampon di Cirebon. Tema ibadahnya menarik, menghayati kerapuhan. Saya ini bukanlah orang yang punya kemampuan besar. Saya rapuh. Tapi yang rapuh itu bisa disepuh oleh Tuhan. Kira-kira temanya begitu. Saya itu rapuh. Rendah hati enggak kira-kira saudara? Secara spontan. Rendah hati dong ya. Baiklah orang yang mau melayani mulai dengan bukan merasa saya mampu. Tapi saya tidak punya kemampuan yang luar biasa. Saya rapuh. Tapi saya dengan nakal mengatakan. Orang yang mengaku rapuh bukanlah orang yang tidak mau belajar memperbaiki kerapuhannya. Beda.
Orang yang rendah hati mengakui kerapuhannya bukanlah orang yang kecil hati diam saja di tempat. Kadang-kadang suka bikin jengkelnya begini, saudara-saudara. Saya rapuh, gak bisa ini, gak bisa itu. Lalu bertahun-tahun dia selalu membenarkan gak bisa ini, gak bisa itu. Padahal ruang-ruang dan proses belajar tersedia di mana-mana. Saya bilang Tuhan memang datang di dalam kerapuhan dan mau menolong orang yang rapuh. Tapi Tuhan tidak membenarkan orang yang mengaku rapuh tapi tidak mau belajar dan tidak kreatif dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, maka apa yang perlu kita lihat dalam diri si pemungut cukai adalah bagaimana kita membaca kalimat "Ya Allah, kasihanilah aku yang berdosa" ini. Bukan sekedar menjadi sebuah sikap kecil hati dan pasif. Diam saja, bahkan membenarkan kekurangan-kekurangan kita. Saya mengaku nih ya Tuhan, saya berdosa karena saya melakukan kekerasan di dalam pelayanan saya. Rendah hati enggak? Mungkin rendah hati, mengaku di hadapan Tuhan. Besoknya ada kesempatan saya mengulang melakukan lagi kekerasan. Besoknya lagi diulang lagi. Nggak pernah diperbaiki. Ketika orang mengingatkan, ketika orang bicara, ketika orang mengkhotbahi dia, menegur. Enggak, diulang terus. Lalu saya bilang, itu kelemahan saya. Saya rapuh, nggak bisa memperbaiki hidup saya. Saya rasa ada beda antara orang rendah hati yang mengaku dan serius dengan hidupnya di hadapan Tuhan. Dengan orang pasif dan membenarkan. Banyak kan, saya pernah cerita dulu, banyak kan cerita tentang misalnya rumah tangga yang diisi oleh kekerasan. Dan kemudian orang, salah satu pasangannya menjadi sangat tidak nyaman dan sangat putus asa dengan keadaannya. Kemudian salah satu mengatakan, ingat ya, kita ini gak boleh bercerai karena kita sudah dipersatukan oleh Allah. Kita memang orang berdosa tapi kita sudah datang kepada Allah. Baik apa enggak? Baik. Rendah hati? Mungkin ya. Tapi kekerasannya terus diulang, gak berhenti-berhenti. Ketika pasangannya bilang, saya udah gak tahan, pengen cerai. Jangan pernah sekali-kali mengatakan cerai, kita ini orang Kristen. Baik gak? Baik. Tapi terus mukulin. Mungkin gak pakai mukul deh. Terus mengatakan kata-kata yang kasar. Katanya kan kekerasan verbal kadangkala lebih menyakitkan bahkan dibandingkan kekerasan-kekerasan fisik. Jadi saudara-saudara, saya ingin mencoba mengajak kita ada di ekstrim yang kritis ya. Rendah hati bukan membenarkan diri. Rendah hati bukan sekedar lip service. Rendah hati bukan sekedar mengaku di hadapan Tuhan, saya percaya dan saya orang berdosa Tuhan. Ya, betul. Tetapi sebagai orang berdosa, seorang pendeta sekalipun dan kita semua yang ada di dalam gereja, bagaimana kita sungguh-sungguh mencoba untuk mencari Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Adalah di dalam keinginan Tuhan Yesus untuk mendorong setiap orang dalam kerendahannya. Mencoba untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Memahami makna hidup dan memperjuangkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, kita mungkin mengingat atau bisa menengok sebentar di dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Bacaan kita minggu lalu. Ketika Tuhan Yesus di dalam perumpamannya menutup dengan kalimat, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah Tuhan mendapati orang-orang yang memperjuangkan kebenaran? Adakah Tuhan mendapati orang-orang yang hidup serius di dalam mendengarkan Tuhan? Di dalam ketidakmampuan dan di dalam kelemahannya. Itulah kerendahan hati. Rendah hati untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan dan belajar kepada Tuhan. Cerita lain yang suka saya rujuk untuk memahami teks ini adalah cerita yang beberapa waktu lalu kita dengar 10 orang sakit kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu hanya 1 orang
dari 10 yang balik kepada Tuhan Yesus untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Balik untuk tetap membangun kesungguhan dan keseriusan belajar kepada Kristus. Memahami apa yang dikehendaki Kristus. Saudara-saudara, kan kadangkala kita gitu ya. Kita bersyukur sama Tuhan untuk berkat, kita berdoa ketika kita membutuhkan berkat. Tapi setelah itu selesai, kita tidak datang dalam kesungguhan dan keseriusan untuk belajar, untuk menggali dan menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan menginginkan kita mendengar dengan baik dan belajar dengan baik, menemukan makna hidup. Karena itu saudara-saudara, kalau tadi kita memperhatikan dengan baik kitab Yeremia yang tadi kita baca, Yeremia pasal 14, di situ dituliskan tentang bagaimana orang-orang Yehuda harus belajar tentang kehendak Tuhan. Bahkan di tengah-tengah ketidakmengertian. Kita lihat ya, ketika orang-orang Israel mencoba menggambarkan apakah Tuhan ada di tengah-tengah. Apakah Tuhan mendengarkan kami? Apakah Tuhan mau membantu kami? Kami tidak mengerti tentang hidup kami. Harus apa? Tetapi Yeremia 14 mencoba untuk menceritakan tentang bagaimana orang-orang Yehuda itu harus belajar terus-menerus menemukan makna hidup. Menemukan apa yang seharusnya mereka perjuangkan. Tentang kehidupan, tentang kehendak Allah dalam hidup sehari-hari. Kalau kita belajar pada Yesus, saya suka bertanya saudara-saudara. Kita bilang kita murid Tuhan Yesus. Kita bilang kita mengaku dosa-dosa kita, oke? Lalu pertanyaannya, apa yang kira-kira kita pelajari dan kita pegang sebagai nilai hidup yang kita perjuangkan kalau perlu sampai mati dalam hidup kita? Ini kalimat yang diucapkan oleh Martin Luther King Jr. sebenarnya. Ketika dia bilang orang yang hidup berharga itu adalah orang yang tahu apa yang diperjuangkan sampai mati. Nilai utama, main value dalam hidup, virtue, kebajikan dalam hidup. Nah, kita mengaku percaya pada Kristus, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Maukah kita datang kepada Tuhan untuk kemudian belajar dan memegang dengan serius kesungguhan nilai hidup? Cinta misalnya. Betapa banyak keluarga-keluarga diisi dengan persoalan-persoalan dan ketidakmampuan untuk memperjuangkan cinta. Kata sederhana yang suka dipakai di lagu-lagu itu, saudara-saudara, itu adalah kata yang paling penting dalam kehidupan. Tapi berapa banyak keluarga kacau ketika cinta itu hilang. Dan cinta itu tidak diperjuangkan. Nanti kalau ditegur, kan saya orang berdosa. Saya rapuh di hadapan Tuhan. Buat saya itu bukan kerendahan hati. Itu orang pasif, kecil hati yang tidak mau berjuang. Kerendahan hati di hadapan Tuhan adalah kesungguhan untuk kembali datang. Betapa banyak kemarahan antara orang tua dan anak atau pasangan dengan pasangan. Itu begitu rupa sampai menghadirkan hal-hal yang mengerikan. Kisah seperti Bapak Sambo atau pendeta yang baru saja kita dengar beritanya, pendeta muda yang membunuh orang itu. Dan banyak cerita-cerita lain adalah cerita-cerita yang memberikan kepada kita kesadaran untuk menjadi orang dalam kerendahan hati, memperjuangkan kehendak Tuhan. Karena kemarahan seringkali datang tanpa kabar, menguasai diri luar biasa, sampai kemudian membenarkan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Kerendahan hati saudara-saudara adalah kesungguhan kita untuk mendengar dan belajar dari orang lain. Saudara-saudara, sebenarnya Tuhan Yesus dalam perumpamaan sudah berulang-ulang menggunakan tokoh-tokoh yang seringkali justru dianggap buruk. Saudara ingat ini pemungut cukai kan? Dan kita pasti ingat cerita Sakeus.
Sakeus orang pendek yang naik pohon itu, saudara-saudara, tolong dipastikan bahwa kita tidak punya data sependek apa Sakeus. Jadi jangan sibuk cerita itu hanya bicara sangat Sakeus itu tingginya berapa. Itu nggak penting banget, saudara-saudara. Yang pasti adalah bahwa Sakeus memang agak pendek dan dia perlu naik pohon untuk melihat Tuhan Yesus. Persoalannya bukan soal berapa tinggi badannya Sakeus, itu bukan informasi yang perlu kita cari-cari. Tapi kesediaan Sakeus untuk mendengar dan hidup bersama dengan Tuhan karena Tuhan datang kepadanya. Dan pemungut cukai itu dijadikan contoh. Ingat cerita tentang orang Samaria yang baik hati yang terkenal itu dalam Lukas 10? Itu orang Samaria, orang yang selalu dianggap najis oleh orang Yahudi. Orang yang tidak percaya Tuhan dengan cara yang benar menurut orang Yahudi. Tapi orang Samaria itulah orang yang dicontohkan sebagai orang yang menjadi sesama. Dan kita semua harus mendengar dan belajar karena kebaikan itu bukan hanya pada diri kita, tapi pada orang lain. Kadang-kadang kita perlu dan bisa mendapatkan kehendak Tuhan justru karena kita melihat orang yang kita anggap tidak baik. Dan siapa satu orang dari 10 orang sakit kusta yang balik kepada Tuhan Yesus? Periksa, dia adalah orang Samaria. Orang yang selalu dianggap najis, tapi kembali belajar dan menemui Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka sampai di sini saya rasa mari kita sepakati. Rendah hati bukan tinggi hati, jelas ya? Rendah hati bukan merasa diri lebih baik. Jangan merasa diri kita jauh lebih suci dibandingkan orang lain. Tapi rendah hati tidak sama dengan kecil hati dan pasif. Rendah hati bukan diam saja dan membenarkan kesalahan-kesalahan tanpa kesediaan untuk belajar. Rendah hati adalah kesungguhan untuk datang kepada Tuhan, belajar kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan, mendengarkan orang lain. Karena ada banyak orang tidak mau mendengarkan orang lain sehingga dia tidak pernah sadar bahwa dia tinggi hati. Gereja yang rendah hati adalah gereja yang akan terus menerus mendengarkan Tuhan dan datang kepada Tuhan. Maka saudara-saudara, saya mau menutup ini dengan ajakan kalimat yang terus menerus sedang dipopulerkan oleh kami di Badan Pekerja Majelis Sinode adalah bagaimana kita hidup menggereja, bukan cuma pergi ke gereja seolah-olah gereja hanya tempat, bukan sekedar bergereja tetapi menggereja, suatu sikap terus menerus mau menjadi gereja. Gereja adalah soal bagaimana kita tidak pernah berhenti belajar dalam kerendahan hati. Semoga ini boleh memberikan kepada kita kekuatan untuk terus melanjutkan hidup menggereja kita. Tuhan menguatkan saudara-saudara. Amin.